akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yesus Tuhan, Kau selalu menolong, Kau selalu menjaga. Tuhan, Kau takkan pernah tinggalkan kami sendirian. Engkau selalu setia, Kau yang selalu ada bagi kami. Tuhan, kami percaya Kau selalu beserta. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Dan kami
aman Tuhan. Kau yang pegang hidupku Tuhan, dan ku takkan kuati. Kau yang pelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu yang selalu setia Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita boleh memiliki kesempatan yang luar biasa untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini Tuhan akan memberkati kita lebih dari hari kemarin. Karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa baik dalam kehidupan setiap umatnya. Puji nama Tuhan, mari kita akan sama-sama buka di dalam Alkitab kita masing-masing. Kita buka di dalam Matius pasal yang kelima. Ayat yang sungguh luar biasa. Saya yakin ketika Bapak Ibu membukanya, Bapak Ibu pasti tidak asing lagi dengan ayat ini. Baik, kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Puji nama Tuhan. Ya, firman Tuhan dengan jelas mengatakan kamu adalah terang dunia. Siapa yang dimaksud kamu ini? Yang pasti adalah setiap kita. Bapak, Ibu, saya, atau orang-orang yang percaya. Nah, ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini, maka kita diingatkan kembali. Ya, mungkin selama ini ada beberapa dari kita, termasuk saya juga, kita kurang menyadari bahwa kita ini adalah terang di dunia ini, di mana kita berada, baik di rumah, di tempat pekerjaan, di keluarga, di kehidupan sosial kita. Kita adalah terang. Saudara, saya tidak perlu menjelaskan definisi terang. Saudara pasti bisa menangkapnya dengan gampang. Apa sih terang itu? Ketika kita melihat bola lampu yang menyala, maka kita bisa tahu, oh itu namanya terang. Kita bisa membedakan, kita bisa terbantu dengan adanya terang itu. Kita bisa melihat dengan jelas yang ada di sekitar kita. Kalau kita melihat matahari di luar sana, kita juga bisa menikmati kehidupan kita. Semua yang ada di dunia ini, kita bisa lihat dengan jelas. Kenapa? Karena ada terang matahari. Begitu penting peranan terang ini. Sehingga membantu kita semua untuk bisa beraktivitas dengan baik. Artinya bahwa kalau kita sama-sama menyadari bahwa adanya terang, itu sangat penting dan sangat membantu khususnya makhluk hidup yang ada di dunia ini. Maka kita juga bisa memahami apa yang dikatakan firman Tuhan pagi hari ini. Kalau Tuhan katakan kamu, kita semuanya adalah terang di dunia ini, maka kita juga harus memahami bahwa Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang bisa menjadi terang, yang harusnya menjadi terang, begitu ya. Ini lebih mantap lagi ya, lebih jelas lagi gitu ya. Kita ini adalah terang. Lah kalau kita terang, ya pastinya kita juga bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti tadi, karena kita berperan sebagai terang, maka memudahkan orang-orang yang di sekitar kita bisa beraktivitas. Saudara, banyak dari kita ini tidak menyadari bahwa kita ini adalah terang. Tuhan menempatkan kita dimanapun saudara berada sekarang. Kita ini sebagai terang. Tapi karena kita tidak sadar, sehingga terang kita ini tidak berfungsi. Ya mungkin karena terang kita mulai redup.
atau terang kita tidak lagi menyala. Ada banyak faktor yang membuat terang yang diberikan Tuhan dalam hidup kita itu menjadi redup atau mati. Sehingga ketika kita yang harusnya mempunyai fungsi sebagai terang tidak lagi berfungsi, otomatis orang-orang yang ada di sekitar kita tidak terbantu. Kita tidak bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Malah justru kita jadi penyebab persoalan demi persoalan orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba saudara bayangkan, kalau kita berada di satu ruangan gitu ya, mungkin di ruangan rumah saudara masing-masing. Kalau tidak ada terang, saudara pasti akan mulai berpikir, kira-kira di depan saya ini ada meja enggak ya? Karena gelap, tidak ada terang. Jangan-jangan ada kursi di depan saya. Dan usaha kita adalah, kita mulai meraba-raba, kita menggunakan tangan kita. Kita mulai berhati-hati untuk melangkah. Kenapa? Ya karena kita tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depan kita. Karena gelap. Suasana yang gelap itu tidak nyaman bagi kita. Kita was-was, kita ragu-ragu dalam beraktivitas. Ada banyak hal yang membuat kita tidak lagi mempunyai kenyamanan dalam beraktivitas. Demikian juga kalau kita mulai mengaplikasikan ini ke kehidupan orang yang ada di sekitar kita. Kalau hidup kita ini menjadi batu sandungan, kalau hidup kita ini menjadi penyebab orang menjadi tidak lagi bersemangat, orang tidak lagi semangat dalam kehidupannya. Mungkin saudara berjumpa dengan orang yang lagi sakit, terus kata-kata saudara membuat orang tersebut jadi tidak semangat lagi, tidak punya gairah hidup. Nah, ini sama dengan saudara tidak menjadi terang. Atau ketika saudara menghadapi persoalan yang harusnya saudara punya semangat, yang harusnya saudara punya kata-kata yang bisa menyemangati yang lainnya, ketika saudara mulai mungkin takut, mungkin cemas, terang saudara mulai menjadi redup. Saudara ingat ada satu cerita di dalam perjanjian lama. 12 pengintai itu loh saudara. Ada sebagian dari mereka yang menceritakan bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang mengerikan. Memang sih subur, tapi penduduknya raksasa. Kalau kita masuk, wah kita jadi makanan mereka. Gak mungkin kita menang, gak mungkin kita bisa menduduki tanah Kanaan itu. Saudara, kalau kita berada dalam posisi seperti pengintai yang mempunyai pemikiran yang seperti itu, maka sebenarnya kita ini sedang tidak menjadi terang. Kenapa? Karena terang kita mulai redup. Sehingga ketika orang yang mendengar perkataan kita, orang-orang itu pun juga menjadi ketakutan. Sadar atau enggak, Bapak Ibu sering melakukan itu? Atau pernah? Ketika ingat waktu penyakit COVID masuk gitu ya, awal-awal itu. Begitu kita dengar berita-berita seperti itu, bagaimana kita sebagai terang yang ditempatkan Tuhan di dunia ini? Apakah kita karena kepanikan kita juga mulai menyatakan sesuatu yang sebenarnya
tidak memberkati. Kita mulai menyebarkan WA, hati-hati. Kalau ketemu sama orang yang seperti ini, jauhi gitu. Harusnya ketika kita menjadi terang, memang faktanya ada penyakit itu. Memang faktanya ada persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menjadi anak yang memancarkan terang Tuhan, terang ilahi, maka kita bisa mengeluarkan kata-kata dari kehidupan kita. Kata-kata berkat, kata-kata mujizat. Bagaimana? Sampaikan kebenaran firman Tuhan. Katakan bahwa memang ada penyakit, tetapi jangan takut karena ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama memahami ini. Karena ketika kita jadi terang, maka itulah dampak yang boleh kita pancarkan. Ada banyak hal. Sampai Alkitab mengatakan demikian. Di ayat 14, coba kalau kita sama-sama perhatikan. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Mungkin Bapak Ibu ketika melihat satu pegunungan yang indah, Bapak Ibu lihat hanya kelihatan tanaman gitu ya. Yang subur, yang hijau, waduh indah banget gitu. Kita tidak bisa melihat bahwa di sana itu ada kehidupan, ada keramaian orang, karena mungkin dari jauh. Tapi coba kalau ketika sudah mulai malam, mulai kelihatan, kok ada seperti nyala lampu gitu ya. Ada terang lampu walaupun jauh, hanya kecil gitu. Tidak mungkin tersembunyi. Kelihatan, walaupun cuma kecil. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berfungsi, terang kita berfungsi. Dimanapun, itu pasti kelihatan. Kita tidak usah pamer-pamer. Tapi kalau kita benar-benar menggunakan terang yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi berkat. Nah, bagaimana untuk supaya kita bisa menjadi berkat? Bagaimana kita bisa mempertahankan terang itu ada dalam hidup kita? Bagaimana kita terus-menerus berfungsi sebagai terang? Coba saudara buka di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Di situ dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau mungkin hari-hari ini saudara kehilangan terang itu, saudara mulai ambil terang itu. Bagaimana? Firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Karena ketika kita terus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka hidup kita itu seperti pelita. Sebagai sumber yang menghasilkan terang. Pelita itu adalah tempat di mana kita bisa menemukan terang itu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Memang gak gampang untuk kita menjadi terang. Tapi kembali kita bisa tahu. Ketika kita mau menjadi terang, itu bukan dengan usaha kita. Kalau kita berusaha dengan kemampuan daging kita untuk menjadi terang di dunia ini, maka belum tentu bisa. Tapi kalau kita menggunakan terang yang kita dapatkan dari firman Tuhan, maka yang pasti kita akan dipakai Tuhan untuk alat kemuliaannya. Amin saudara. Siap untuk jadi terang? Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh diberkati dengan firman-Mu. Kami boleh diingatkan kembali bahwa hidup kami ini adalah terang.
terang yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menerangi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami pun juga menerima berkat terang itu. Dan mereka boleh mendapat berkat yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini mungkin kalau Engkau mendapati kami memiliki keredupan dalam terang itu, Engkau yang akan terus mengembalikan Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki terang itu terus menerus. Dan hidup kami boleh mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami melangkah dengan terang-Mu. Dan kami boleh menjadi berkat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.